Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat Masjid Baitul Hasib BBK Pemprov Jawa Timur rahimakumullah. Marilah momentum yang mulia ini kita gunakan untuk meningkatkan kualitas takwa kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita pegang teguh keimanan kita dan jangan sampai kita meninggal dunia di luar kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, kita hidup di zaman krisis kepercayaan satu sama lain. Di pekerjaan banyak sekali atasan tidak lagi percaya pada bawahannya. Begitu juga bawahan juga tidak percaya pada atasannya karena minimnya keteladanan. Di dalam rumah istri juga semakin terkikis kepercayaannya kepada suami. Begitu juga sebaliknya, suami tidak lagi menaruh kepercayaan yang begitu mendalam kepada istrinya. Inilah akhlak kita yang perlu kita evaluasi. Kita harapkan kita pulang dari masjid, kita keluar dari masjid mulia ini, ada kebiasaan akhlak kita yang bersinggungan dengan trust, kepercayaan ini bisa meningkat pada diri kita. Hadirin rahimakumullah, akhlak seorang muslim yang tentunya semuanya itu merujuk pada akhlak para nabi dan para rasul. Kita tahu salah satu akhlak atau sifat wajib bagi nabi dan rasul adalah amanah, dapat dipercaya, mampu diandalkan, bisa menjaga trust orang lain. Setiap para nabi dan para rasul mempunyai sifat dan akhlak ini. Contoh Nabiullah Musa alaihissalam, jauh beliau sebelum menjadi nabi, saat beliau masih muda, belum menikah. Suatu ketika beliau membantu putri dari Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Dalam beberapa kitab-kitab tafsir disebutkan bahwasanya itu adalah putri Nabiullah Syu'aib alaihissalam. Dan putri Nabiullah Syu'aib alaihissalam itu mengatakan kepada ayahnya, wa qalat ihdahuma ya abad istajirhu inna khaira man istajartal qawiyul amin. Wahai ayah, pekerjakan dia, karena sungguh orang yang engkau pekerjakan, orang yang engkau berikan pekerjaan ini adalah al-qawi, orang yang kuat. Kuat tidak hanya kekuatannya, fisiknya saja, namun juga karakternya. Dan al-amin, yang mampu dipercaya. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika mampu menafsirkan mimpi Raja Mesir, yang kemudian Raja Mesir takjub kepada Nabiullah Yusuf dan ingin mengangkat Nabiullah Yusuf alaihissalam menjadi perdana menteri. Namun Nabiullah Yusuf alaihissalam tanazul, menolak dan menginginkan jabatan yang lebih rendah lagi, yaitu Menko, menteri yang mengkoordinir tentang pertanian, perdagangan, dan keuangan negara. Nabi Yusuf mengatakan, qala ja'alni ala khazainil ardi. Raja, jadikan aku menteri yang mengurus tentang bendaharawan negara.
keuangan negara, pertanian negara, perdagangan negara. Di surat Yusuf 55 itu, Nabiullah Yusuf alaihissalam menutupnya dengan Inni hafizun alim. Sungguh aku orang yang mempunyai kredibilitas, integritas, dan kapasitas yang tidak diragukan. Nabiullah Yusuf alaihissalam kampanyenya kepada raja saat itu, menjual kapasitasnya, kredibilitasnya, track recordnya yang tidak pernah buruk, yang tidak pernah menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan kepadanya. Inilah akhlak Nabiullah Musa dan Nabiullah Yusuf, yang tentunya para nabi dan para rasul juga mempunyai akhlak dan sifat yang sama. Hadirin rahimakumullah. Tentu Nabi kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semua tahu sosok beliau. Sebelum beliau menjadi nabi, beliau terkenal sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Ketika usianya 35 tahun, 5 tahun sebelum beliau menjadi nabi dan rasul, orang-orang kafir Mekah saat itu berselisih. Selepas pemugaran Ka'bah, mereka berselisih siapa dari kabilah mana yang pantas meletakkan batu Hajar Aswad. Mereka saling meminta satu sama lain, kabilah mereka, kabilah mereka, kabilah mereka. Sehingga kemudian mengalami kebuntuan, siapa gerangan yang pantas meletakkan batu Hajar Aswad. Lalu pemuka mereka mengatakan, sudah seperti ini saja, siapapun yang nantinya masuk ke Masjidil Haram, kita saksikan bersama, dialah yang patut meletakkan Hajar Aswad. Dan saat itu Allah takdirkan Nabi Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi, usianya 35 tahun, 5 tahun pra kenabian, beliau masuk Masjidil Haram. Dan apa kata orang-orang saat itu? Orang-orang kafir Mekah mengatakan bukan Muhammad datang, tapi Ja'al Amin, orang yang bisa kita percaya ini datang. Radina, kita semua setuju kalau dialah yang meletakkan Hajar Aswad. Nama Rasulullah SAW sudah tertulis dengan tinta emas sebelum beliau menjadi nabi dan rasul sebagai Al-Amin yang dapat dipercaya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apabila anak kita tidak percaya kepada kita sebagai seorang ayah yang bisa diandalkan, apabila istri kita sudah mulai curiga kepada kita, kita bukan sosok suami yang sekiranya istri kita itu selalu merasa nyaman, aman meskipun kita tidak bersamanya, berarti sudah waktunya kita evaluasi diri kita. Jangan sampai kita termasuk orang Islam yang justru berkontribusi pada hal-hal yang negatif, yaitu yang tidak bisa lagi dipercaya oleh orang lain. Jangankan orang lain, bahkan keluarga kita, orang-orang terdekat kita tidak lagi percaya kepada kita. Yang ada adalah justru malah kecurigaan satu sama lain. Trust, kepercayaan, apabila tidak benar-benar kita gunakan sebaik mungkin, ma'asyiral muslimin, maka yang terjadi adalah kekacauan dalam kehidupan kita. Pertandingan bola tidak mungkin bisa diterima hasilnya apabila penyelenggara atau wasitnya itu adil, itu jujur, itu amanah. Perlombaan apapun juga seperti itu. Bahkan untuk masuk seleksi pada sebuah pekerjaan juga dibutuhkan kepercayaan dan kapasitas seseorang tersebut. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari, suatu ketika mengaji bersama para sahabatnya, lalu kemudian ada orang Arab Badui yang mengatakan, mata sa'ah, kapan hari kiamat itu terjadi?
Rasulullah masih serius membahas tentang kajian-kajian tersebut. Setelah selesai pada topik pembicaraannya, Rasulullah kemudian mengatakan, siapa tadi yang bertanya tentang kapan hari kiamat? Rasulullah kemudian mengatakan, idza dhuyyatil amanatu fantadhiris sa'ah. Ketika amanah, kepercayaan, tanggung jawab ini disia-siakan, maka tunggulah hari kiamat itu akan dekat terjadi. Para sahabat kemudian mengatakan, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana bentuk menyia-nyiakan, mengkhianati amanah tanggung jawab itu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah kemudian menjawab, idza wusidal amru ila ghairi ahliha. Ketika sesuatu itu justru malah diberikan tanggung jawab kepada orang yang tidak capable, yang tidak becus, yang tidak menguasai persoalan itu. Sehingga dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan bahwasanya ini bersinggungan dengan kapasitas atau kapabilitas keilmuan seseorang. Maka ma'asyiral muslimin, shadaqallahul azim, benar Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa Nabiullah Yusuf alaihissalam tadi di surat Yusuf 55, inni hafizun alim, wahai raja, aku adalah sosok yang mempunyai integritas, kredibilitas dan kapasitas yang tidak diragukan lagi, sehingga amanah dan ilmu ini tidak bisa terpisahkan. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang tua, ayah-ayah yang amanah kepada anak-anaknya, suami-suami yang amanah kepada istrinya, dan sosok yang amanah kepada pekerjaan tanggung jawab yang diberikan kepada kita semua. Aqulu qawli hadza, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar.